Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Sultan Trenggono memang berhasil membawa Demak Bintoro menuju era keemasannya. Namun, naiknya Pangeran Trenggono sebagai Sultan diiringi dengan intrik-intrik politik hingga mengakibatkan terbunuhnya Pangeran Sekar, putra tertua dari Raden Patah. Gugurnya Pangeran Sekar memang tidak mengganggu jalannya pemerintahan sang Sultan. Bahkan Demak berkembang pesat hingga pengaruhnya dirasakan di sebagian pulau Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Akan tetapi, bara api yang tersimpan tersebut baru berkobar setelah wafatnya Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Pasca gugurnya Pati Kulus alias Pangeran Sabranglor tahun 1521, takhta di internal kerajaan Demak pun bergolak. Suasana panas itu diakibatkan adanya persaingan calon sultan, yaitu Pangeran Trenggono dan Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin. Pangeran Trenggono merupakan anak dari permaisuri Ratu Asiko, sedangkan Pangeran Surowiyoto adalah putra tertua Raden Patah, namun terlahir dari istri ketiga, yaitu putri dari Adipati Jipang. Dalam persaingan ini, Raden Trenggono menugaskan anaknya, yaitu Sunan Prawoto atau Raden Mukmin, untuk mengirimkan utusan guna menghabisi Pangeran Surowiyoto. Sunan Prawoto kemudian mengirimkan pembantunya Ki Suroyoto guna menghabisi nyawa sang pangeran. Raden Kikin pun akhirnya tewas di tepi sungai, sedangkan para pengawalnya juga tak tinggal diam dengan menghabisi sang pembunuh di tempat kejadian. Sejak saat itu, Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo Lepen, yang artinya bunga yang gugur di sungai. Pangeran Sekar Sedo Lepen meninggalkan 2 orang putra dari 2 orang istri yang bernama Arya Penangsang dan Arya Mataram. Sepeninggal ayahnya, Arya Penangsang menggantikan sebagai Adipati Jipang Panolan yang terletak di sekitar daerah Blora, Jawa Tengah. Karena usianya masih anak-anak, pemerintahan Kadipaten diwakili oleh Patih Mataun. Ia dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang terkenal bernama Tohpati. Pada tahun 1546 Masehi atau pasca wafatnya Sultan Trenggono sewaktu dalam penyerangan di Panarukan, takhta Demak
kembali mengalami pergolakan yang hebat. Para ahli waris saling berebut kuasa hingga timbul perang saudara di internal kerajaan. Banyak pula negara bagian atau kadipaten yang sebelumnya masuk dalam wilayah Demak melepaskan diri serta tidak mengakui pemerintahan pusat yang kala itu diperintah oleh Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono. Luka lama kembali menganga tatkala Arya Penangsang yang tumbuh dewasa berniat menuntut balas sekaligus mengklaim dirinya lebih berhak menduduki takhta Kesultanan Demak. Bunuh Prawoto. Orang itulah yang membunuh ayahku Pangeran Sekar. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang nyawa. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dengan dukungan gurunya, yaitu Sunan Kudus, membalas kematian Raden Kikin, sang ayah, dengan mengirimkan utusan bernama Rangkut untuk menghabisi Sunan Prawoto dengan dibekali keris Kiai Setan Kober. Menurut babat Tanah Jawi, pada suatu malam Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Sekar Sedolepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut setuju, lalu menikam dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan hingga tembus sampai ke punggungnya. Namun, sang istri yang tengah berlindung di belakang ikut tertusuk pula. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan akhirnya berhasil menewaskan sang pembunuh dengan tenaga yang tersisa. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.